Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal memberikan beberapa informasi terupdate buat teman-teman semua. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali pada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk saat ini gue langsung buka di CoinGecko dan ternyata dari global market cap ini masih di atas 1 triliun US dollar dan per malam hari ini pun dari market cap global industri cryptocurrency masih mengalami kenaikan sekitar 1,2%. Dan di sini untuk beberapa altcoin pun masih mengalami kenaikan ya, tetapi ya tidak semuanya mengalami kenaikan, ada juga beberapa altcoin yang mengalami koreksi. Oke, jadi kira-kira pembahasannya apa nih per malam hari ini? Oke, jadi pembahasan per malam hari ini itu menurut gue ini adalah salah satu pembahasan menarik banget ya, di mana berita saat ini ataupun isu informasi banyak sekali yang membicarakan tentang akan datangnya resesi di tahun 2023. Ya menurut gue untuk resesi ini bukan di tahun 2023 ya, padahal di tahun 2022 aja itu adalah beberapa negara yang sudah mengalami krisis ekonomi ya. Ya khususnya untuk negara-negara Eropa. Nah, jadi sekarang ini pembahasan terkait resesi di mana di sini ada juga salah satu informasi yang katanya resesi itu counter attack-nya adalah investasi di industri cryptocurrency dan itu bukan terkecuali untuk Bitcoin ya, tetapi di sini katanya di mana beberapa token ataupun altcoin akan mengalami kenaikan di saat resesi itu datang. Tetapi di sini kita berdoa semoga saja tidak akan adanya resesi di tahun 2023 karena kan kasihan juga gitu ya. Kita jangan egois lah untuk kita yang memang sudah berinvestasi atau udah mengerti apa itu cryptocurrency, tetapi kita berpikir secara rasional ya di sini amit-amit jangan sampailah resesi itu datang. Tetapi ya kita juga tidak bisa menentang dengan adanya beberapa informasi ataupun ketika memang suatu saat itu akan terjadi ya khususnya untuk di tahun 2023. Tetapi resesi itu datang ketika memang dari beberapa makroekonomi mulai agak sedikit pailit, inflasi semakin tinggi, alhasil suku bunga akan dinaikkan oleh The Fed, di mana ya saat ini adalah ekonomi terbesar adalah Amerika Serikat gitu ya. Tetapi ya melihat dengan adanya sebuah inflasi yang sudah menurun, terkait dari suku bunga pun akan sedikit melambat, yaitu menurut gua dari isu-isu resesi di tahun 2023 yang akan datang agak sedikit memudar ya. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kita tidak bisa yang namanya memprediksi di beberapa bulan mendatang ya, khususnya untuk di tahun 2023 ini apakah resesi ini akan benar-benar terjadi atau tidak. Nah, jadi disitulah kita harus memikir, memutar otak bagaimana caranya ya kita supaya tidak terdampak sekalipun resesi itu akan datang. Nah, jadi di sini ada beberapa berita terkait industri cryptocurrency di saat resesi ini memang benar-benar akan terjadi di tahun 2023. Oke, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasi yang pertama di sini datang dari Bitcoin News. Ini ada salah satu media ya ataupun ada salah satu informasi lah terkait resesi. Oke, jadi di sini kita translatekan terlebih dahulu. Di sini ada IMF mengatakan 2023 akan menjadi tahun yang lebih sulit bagi sebagian besar ekonomi dunia karena ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok semuanya melambat secara bersamaan. Nah, jadi di sini ada IMF. IMF itu adalah International Monetary Fund. Dia telah menyatakan bahwa katanya di tahun 2023 ini akan datangnya masa-masa sulit ya khususnya untuk di negara Amerika, ada juga di Uni Eropa dan termasuk Tiongkok. Di mana sekarang ini dengan kondisi ya, dengan catatan ya dengan kondisi katanya semuanya itu melambat secara bersamaan ya khususnya untuk ekonomi di sana. Ya, jadi ini salah satu informasi nih bahwa dari beberapa media memang sudah menyebarkan gitu ya beberapa informasi terkait akan adanya sebuah resesi di tahun 2023. Namun ternyata di sini ada counter attack-nya ya, salah satunya datang dari media cointelegraph.com. Nah, jadi kurang lebih di sini ada salah satu media yang telah mengatakan, jadi bagaimana token kripto tetapi bukan Bitcoin akan mengungguli saham pada tahun 2023 di mana di sini telah dikatakan oleh CIO Arka ya. Jadi di sini katanya di saat tahun 2023 ini akan mengungguli dari beberapa aset-aset yang lainnya ya, di sini khususnya untuk industri cryptocurrency dan juga saham. Tetapi di sini tanpa terkecuali untuk Bitcoin ya. Ya mungkin di sini beberapa orang akan lebih memilih untuk berinvestasi di Bitcoin. Tetapi di sini bukan hanya Bitcoin gitu, tetapi untuk beberapa token kripto di sini akan mengungguli dari beberapa kelas aset yang lainnya. Nah, ini mantap banget gitu ya dengan adanya sebuah informasi seperti ini di mana informasinya ada negatif ternyata di industri cryptocurrency ini sangat hijau sekali informasinya atau sangat bullish sekali ya. Jadi beberapa cryptocurrency akan berkinerja lebih baik daripada saham pada tahun 2023 karena menjadi kurang sensitif terhadap faktor ekonomi makro menurut kepala investasi Arka yaitu Jeff Dorman. Nah, jadi di sini yang mengatakan seperti ini adalah salah satu
kepala dari investasi Arca yang bernama Jeff Dorman ya. Jadi katanya beberapa cryptocurrency khususnya untuk token-token ya selain dari Bitcoin ya, entah itu top 100, top 200, 300, 400 atau mungkin top 1000 ya. Ya kita garis bawahi aja ini mungkin termasuk juga dengan beberapa koin-koin meme atau token-token meme saat ini ya. Jadi di sini menurut dari Jeff Dorman sendiri ya, ini akan lebih baik daripada saham ya khususnya untuk industri cryptocurrency. Di mana di sini akan kurangnya sensitif ya terhadap faktor ekonomi makro. Nah, jadi di sini ada kaitannya ini sangat bagus banget gitu ya untuk industri cryptocurrency yang dikatakan oleh salah satu kepala investasi Arca yang bernama Jeff Dorman. Nah, jadi ini ada tampilan di halaman ininya ya gitu. Jadi ada picture-nya kurang lebih ya inilah gitu Jeff Dorman. Sosoknya seperti ini. Dan di sini untuk aset digital sebagian besar akan dipisahkan dari pasar ekuitas tradisional pada tahun 2023 kata kepala investasi Arca Jeff Dorman. Dan di sini membahas dari pandangannya untuk tahun 2023. Nah, ini agak sedikit lebih mendalam lagi gitu ya di pembahasan di paragraf yang ini. Jadi di sini dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Cointelegraph di mana Jeff Dorman telah berpendapat bahwa ketika ekonomi global memasuki resesi tahun ini. Nah, jadi di sini pembahasannya sangat jelas banget ya memang dari beberapa media ini banyak banget yang memberitakan bahwa resesi di tahun 2023 ini akan datang. Termasuk menurut Jeff Dorman sendiri ya yang telah diwawancarai oleh media Cointelegraph. Dan ekuitas akan terpengaruh secara negatif sementara beberapa cryptocurrency akan bekerja dengan baik. Nilai yang terakhir jelasnya ditentukan tidak hanya oleh faktor ekonomi makro tetapi juga oleh kegunaannya dalam ekosistem masing-masing yang tidak akan berubah dalam resesi. Wow, ini mengejutkan sekali. Jadi mungkin secara julukannya gitu ya, cryptocurrency adalah counter attack dari resesi. Wow, ini menarik banget ketika memang benar-benar begitu adanya, yaitu hanya sekedar pandangan gue pribadi saja dengan adanya sebuah artikel seperti demikian. Oke, jadi di sini terkait resesi di mana ya mungkin melemahnya dari makroekonomi, inflasi yang gua katakan tadi lah pokoknya. Tapi dengan kepailitannya dari ekonomi ataupun makroekonomi ya itu bisa dikatakan sebagai resesi ketika memang dari makroekonomi ini dalam pailit dalam 2 kuartal sekaligus ya. Misalkan kuartal pertama dan juga kuartal kedua itu memang benar-benar sulitnya di ekonomi, pertumbuhannya ekonomi yaitu baru bisa dikatakan sebagai resesi. Tetapi ketika memang melihat dari inflasi saat ini agak sedikit turun dan juga dari kenaikan suku bunga akan diperlambat ya gua rasa untuk dari resesi ini agak sedikit memudar walaupun memang dari beberapa media telah sekarang itu memberitakan beberapa informasi gitu ya terkait akan datangnya resesi. Tapi ya di sini mungkin beberapa orang juga sudah sedia payung sebelum hujan bagaimana caranya kita harus menyediakan counter attack terhadap ketika memang datangnya sebuah resesi. Dan menurut Jeff Dorman sendiri bahwa ya cryptocurrency di mana masa resesi ini akan datang, tetapi ini tanpa terkecuali untuk cryptocurrency. Nah, ini sangat memiliki nilai positif lah ya untuk industri cryptocurrency walaupun memang ini secara sudut pandang yang telah dikatakan oleh kepala investasi Arca yang bernama Jeff Dorman. Tetapi ya ini hanya dari satu sumber saja gitu ya, berbeda cerita dengan beberapa sudut pandang yang lainnya. Tetapi beberapa orang besar lebih condong terhadap bahwa ya resesi ini akan datang di tahun 2023 saat ini. Tetapi melihat dari historis kerjanya dari industri cryptocurrency di mana ya mungkin sekalipun resesi ini akan terjadi di tahun 2023 ini bukan yang pertama kalinya terjadi resesi. Di mana resesi itu pernah terjadi di tahun 98, ada juga di tahun 2008 dan baru kemarin juga beberapa tahun yang lalu ya tepatnya di tahun 2018. Melihat dari kinerja kelas-kelas aset digital yang lainnya ya khususnya untuk cryptocurrency di mana pada tahun 2018 memang agak sedikit turun tetapi ternyata bisa meledak juga gitu ya tepatnya di tahun 2020 sampai 2021. Jadi ya kemungkinan dari situlah melihat dari historis kinerja dari cryptocurrency makanya di sini Jeff Dorman sendiri telah menyatakan bahwa ya ini tidak termasuk untuk cryptocurrency. Sekalipun dari resesi ini akan datang tetapi cryptocurrency bahkan itu akan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan beberapa kelas aset, salah satunya di sini dibandingkan dengan saham. Tetapi di sini buat teman-teman semua tetap juga untuk disclaimer on gitu ya. Karena memang dari apapun yang berdampak negatif pasti di situ ada nilai positifnya ya. Sebagaimana kita bisa memanfaatkan situasi dan juga kondisi dan sebagaimana dan sebaik apa kita bisa mengambil yang namanya peluang. Ya, inilah yang dikatakan oleh Jeff Dorman sendiri. Ya semoga saja dengan sudut pandang yang telah dikatakan oleh salah satu kepala investasi Arca ini bisa menjadi kenyataan gitu ya untuk beberapa cryptocurrency altcoin ya ini karena tidak terkecuali untuk Bitcoin gitu ya. Ya mungkin untuk Bitcoin udah tidak bisa diragukan lagi lah dengan beberapa orang yang merasa ketakutan di saat resesi datang, sulitnya ekonomi daripada beberapa orang ini menyimpan dananya di uang cash atau cash money gitu ya. Lebih baik mereka itu menyimpannya di kelas aset yang lainnya ya khususnya untuk industri cryptocurrency. Karena apabila menyimpan uang di emas, misalkan di emas kita beli emas 100 kilo, kita punya uang banyak simpan di emas, tetapi kan itu sangat rentan juga ketika memang beberapa orang ya dengan memiliki pandangan negatif dengan adanya
sulitnya ekonomi, ya bisa saja mereka akan mencuri gitu. Jadi lebih mudah untuk dicuri ya untuk beberapa orang ketika menyimpan dananya itu di uang cash dan juga di emas, tetapi dengan catatan yang emas yang ada bentuk fisiknya gitu. Kita simpan di berangkas di dalam lemari, yaitu agak sedikit rentan juga dengan beberapa orang dengan ekonomi yang sulit, ya bisa saja itu akan dicuri ya, kurang lebih seperti itu. Namun ketika menyimpannya di industri cryptocurrency ini sangat-sangat aman ya, kemungkinan ke arah sana. Makanya kenapa di saat resesi ini akan datang, tetapi industri cryptocurrency ini bahkan akan jauh lebih baik ya, karena mungkin pandangan dari Jeff Norman sendiri ya ke arah sana. Orang-orang itu akan lebih memilih menyimpan uangnya itu ya khususnya untuk di industri cryptocurrency ataupun mungkin di kelas-kelas aset yang lainnya seperti saham, obligasi ataupun mungkin properti yang agak sedikit sulit untuk dicuri. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di mana di sini pun ada salah satu berita yang terakhir, di mana di sini ada Rusia dan juga Iran sekarang akan menjalani misi gitu ya, memiliki plan untuk di masa mendatang. Jadi di sini menjajaki peluncuran mata uang kripto bersama yang didukung oleh emas. Wow, ini agak lebih gokil lagi. Di mana ada salah seorang yang telah mengagungkan dari emas tetapi menjatuhkan dari sisi entitas industri cryptocurrency. Tetapi untuk kolaborasi antara Rusia dengan Iran, ternyata dia memiliki rencana untuk membangun dan juga menjajaki peluncuran mata uang kripto dan itu didukung oleh emas. Jadi kedua entitas ini akan digabungkan dengan dua negara sekaligus, di mana di sini kalian bisa melihat picture-nya itu ada Vladimir Putin. Wah, ini salah satu presiden yang ya yang sangat ditakuti lah ya dari beberapa negara yang lainnya gitu, dan sekarang dia akan memiliki rencana untuk menjajaki dan juga bahkan akan meluncurkan mata uang kriptonya dan bekerja sama atau kolaborasi langsung dengan negara Iran. Nah, jadi kesimpulannya menurut gua sendiri dengan adanya beberapa informasi, dengan adanya beberapa berita, ya khususnya untuk berita-berita positif, jadi pandangan gua terhadap industri cryptocurrency ini akan memiliki potensi dan juga progres ke di masa mendatang itu akan semakin besar lagi. Ya dibandingkan dengan beberapa kelas aset yang lainnya gitu ya. Untuk cryptocurrency ini dari segi market cap globalnya itu masih sangat minim sekali dibandingkan dengan saham. Nah, untuk IHSG aja itu market cap-nya udah tinggi banget gitu ya. Untuk cryptocurrency di ATH-nya berapa sih? Masih 3 triliunan gitu. Jadi untuk dibandingkan dengan kelas aset lainnya memang untuk cryptocurrency ini masih sangat dini. Tetapi dari situlah keyakinan gue itu semakin tumbuh gitu. Bahwa ketika kita bayangkan untuk dari market cap global industri cryptocurrency misalkan mencapai ke 10 triliun US dollar aja itu udah luar biasa banget ya. Seberapa dari harga Bitcoin di masa mendatang dan bagaimana dengan aset-aset yang lainnya atau dengan altcoin yang lainnya, itu pasti akan terkerek naik juga karena di situ dari market cap global semakin tebal, dari harga Bitcoin semakin tinggi. Nah, dari situlah gue masih memiliki harapan, gue masih memiliki keyakinan dengan berinvestasi di industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana tanggapan kalian nih? Apakah dari resesi ini counter attack-nya itu industri cryptocurrency? Jika menurut kalian itu bisa iya, bisa tidak, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bagaimana tanggapan dan juga bagaimana pandangan kalian terhadap industri cryptocurrency ketika memang resesi di tahun 2023 ini memang benar-benar terjadi. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.